でも町に入れば大災害になるという。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gue akan menceritakan atau membahas salah satu anime, yaitu anime kesukaannya para waifu ibu-ibu. Ya, itu anime Isekai non Birinoka episode ke-10. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal kita ditunjukin scene yang telah ditayangkan di akhir episode 9 kemarin, yaitu scene perkumpulan para ciwi-ciwi dan Tuan Putri yang akan menghancurkan desa Taiju dan menyelamatkan Florem. Terus scene pun pindah ke Florem yang kayaknya sedang sibuk melakukan tugasnya dalam menangani keuangan desa. Dan tiba-tiba aja ayahnya datang, yang rupanya Bizel itu bilang pada anaknya kalau Tuan Putri itu telah mengumpulkan pasukan dan bersiap untuk berperang. Mendengarnya membuat Florem terkejut dan bingung kenapa Tuan Putri harus melakukan hal seperti itu. Dan Bizel bilang kalau selama Florem pergi, beberapa pengikutnya yaitu Rosalyn, Glakes, dan Roju, mereka malah menghasut Tuan Putri. Dan ketika mendengar dari ayahnya kalau mereka akan menyerang desa itu, Florem pun terkejut bukan main. Dan sampai berpikir kalau mereka tuh salah makan karena otaknya yang mulai konslet. Buset. Dan lagian Florem udah berulang kali melaporkan betapa kuatnya desa Taiju itu. Dan saking kuatnya sampai di luar nalar, tapi Bizel udah meminta Raja Iblis untuk mencegahnya. Tapi dia malah terlalu memanjakan anaknya itu. Buset, ini orang Raja Iblis atau bukan sih? Dan ketika Florem menyarankan dirinya yang akan membujuk Tuan Putri, Bizel pun enggak mengizinkannya. Karena hal tersebut akan membuat mereka semakin yakin kalau Florem udah menjadi musuh kerajaan iblis. Bizel hanya ingin mencegah penyerangan mereka yang akan dilakukan besok dengan 300 prajurit. Bizel ingin meminta beberapa penduduk desa untuk menghalau mereka, tapi mungkin mereka malah langsung kabur setelah ngelihat Lesti dan bibinya. Terus scene pun pindah ke hutan di dekat kerajaan iblis. Nampak para ciwi-ciwi Lamia yang membuat para prajurit kerajaan iblis ketar-ketir. Yang rupanya mereka cuma ingin mendapatkan 10 kotak apel. Dan nampak para pengikut Tuan Putri yang ngumpet ketakutan di balik pohon. Secara nggak diduga mereka bertiga malah pindah ke desa Taiju. Florem bilang kalau mereka ingin bekerja mati-matian, tapi ngelihat ekspresinya si Hiraku jadi tahu kalau mereka tuh udah pasrah. Dan karena mereka kenalan Florem, jadi mereka akan menjadi anak buahnya untuk sementara waktu. Dan mereka akan dihukum seberat-beratnya jika berbuat macam-macam di desa. Tapi rupanya masih ada satu lagi seorang gadis, yang rupanya itu adalah Tuan Putri yang bernama Yuri. Florem bilang kalau Hiraku nggak usah sungkan padanya, anggap saja dia tuh nggak ada. Transparan, buset. Terus Hiraku pun menyuruh Florem untuk mengantarkan mereka keliling desa. Dan setelah Hiraku pergi, Florem pun mulai ngejelasin pada mereka jika mereka bekerja dengan serius maka kesalahan mereka akan diampuni. Dan supaya masalah itu nggak diketahui orang lain, Florem menyuruh mereka untuk merahasiakan identitasnya. Singkat cerita, Florem pun membawa mereka jalan-jalan mengelilingi desa. Nampak Yuri yang tengah melihat buah anggur, padi, dan juga kincir air. Ditambah lagi 3 bocil bibit unggul yang menemuinya. Dia pun juga ditunjukin buah apel dan sekalian juga sama pohonnya. Ria yang menyadarinya pun baru tahu kalau ada tamu. Dan betapa bahagianya mereka ketika makan buah apel yang begitu banyak. Ngelihat tingkah mereka membuat Ria bertanya-tanya apakah mereka beneran keturunan bangsawan. Dan mereka bertiga pun mulai menghalu. Jika mereka menguasai desa itu, mungkin mereka akan jadi orang paling kaya sekerajaan. Terus setelah itu mereka pun dikenalkan dengan Lesti. Tapi si Yuri nampaknya B aja dan malah menganggap kalau ras naga itu imut.
Dan mereka bertiga kayak terpaksa harus tinggal di situ. Karena ya mana mungkin seorang bangsawan tinggal di desa terpencil seperti itu. Pastinya mereka akan jadi guyonan di kerajaan. Nggak diduga mereka malah berencana untuk kabur. Dan di malam harinya mereka yang tengah mencari celah untuk kabur malah ketemu dengan para Inferno Wolf. Terus di keesokan harinya mereka kembali akan kabur lagi. Sekarang malah ketemu sama anak Zabuton. Ya jadinya mereka pun tepar dah. Terus mereka yang kapok pun minta maaf dan berjanji akan bekerja mati-matian. Si Hiraku cuma ngerasa mereka tuh udah berusaha keras. Karena rupanya mereka itu dijadikan aparatur desa oleh Florem. Setelah itu nampak Yuri yang tengah bermain-main dengan anak-anak Kuro. Yuri pun ngerasa desa Taiju sangat mengejutkannya. Tapi dia tuh malah mencoba berperang melawan desa sedamai itu. Dan dia juga mengira kalau kabar naga yang tinggal di desa Taiju itu cuma hoaks doang. Florem bilang kalau dia tuh udah menulis laporan untuk tidak macam-macam dengan desa Taiju. Dan seharusnya Raja Iblis juga udah memperingatkannya. Tapi rupanya alasan Yuri melakukan semua hal itu karena dia tuh khawatir dengan Florem yang tiba-tiba aja hilang dari kerajaan dan dijadikan sandera di desa Taiju. Dan setelah capek karena terlalu banyak berbacot-bacotan, Florem pun mengajak Yuri untuk kembali karena sebentar lagi udah waktunya makan siang. Singkat waktu, Hiraku yang ngerasa khawatir kalau mereka nggak bakalan betah tinggal di desa seperti itu hilang dalam sekejap. Ketika ngelihat mereka yang begitu bahagia mukbang masakannya. Dan di keesokan harinya, Sena yang baru aja datang langsung terkejut ketika ngelihat Yuri dan para pengikutnya. Dengan full power, Yuri akan membantu para bocil di ladang. Tapi para pengikutnya itu malah nggak memperbolehkannya. Karena itu pekerjaan rakyat jelata. Tapi pada akhirnya mereka semua bergotong royong melakukan pekerjaan di ladang. Dan setelah Yuri udah belajar banyak hal, ia pun akan kembali ke kerajaan iblis karena udah dijemput sama si Bizel. Sena pun memberikan oleh-oleh berupa bermacam roti yang terbuat dari gandum yang telah mereka panen. Tapi sebelum OTW pulang, Yuri pun bertanya pada pengikutnya itu, apakah mereka nggak mau pulang? Dan ternyata mereka kayaknya udah mulai ketagihan dengan semua hal yang ada di desa Taiju. Salah satunya mungkin dari makanan yang super enak. Terus Yuri dan Bizel pun mulai teleport kembali ke kerajaan. Dan Shin pun pindah ke Raja Iblis yaitu Galgardo yang bertanya pada Bizel mengenai putrinya yaitu Yuri yang tiba-tiba aja langsung mempunyai jiwa-jiwa bermartabat. Dan Bizel bilang kalau mungkin dia tuh tertarik dengan politik dan diplomasi. Yang rupanya terus Bizel pun bilang kalau mereka harus segera berangkat karena sebentar lagi rapat akan segera dimulai. Dan Shin pun pindah ke desa Taiju yang udah mulai memanen untuk persiapan musim salju. Dan hasilnya cukup banyak hingga gudang pun nggak muat. Oleh karena itu mereka berencana untuk memberikannya pada orang tua Lesti dan Hakuren. Mendengarnya membuat Hiraku penasaran siapa sih sebenarnya orang tua Hakuren. Hakuren pun mulai ngejelasin kalau ayahnya itu tinggal di benua utara dan ibunya tinggal di benua selatan. Julukan mereka pun juga cukup seram, yaitu Naga Kaisar Doze dan Naga Badai Raimelen. Kemudian Lesti pun mengantarkan hasil panen ke Draim lalu ke kota Sasato. Tapi di sana Michelle memintanya untuk mengalahkan monster yang menyerang kapal dagangnya. Lalu dia pun diberikan daging oleh Michelle. Dan dia yakin kalau itu adalah daging Chanko yang Hiraku maksud. Sementara Hakuren yang habis pergi ke utara malah membawa 4 orang yang ingin tinggal di desa Taiju. Yang rupanya mereka itu adalah ras elf pegunungan. Dan pemimpin mereka bernama Ya. Ria bilang kalau mereka bisa menggunakan api dan makan daging. Dan tentu aja karena sikap Pak Kades yang baik hati dan enggak sombong, ia pun mengizinkan mereka untuk tinggal di desa Taiju. Dan rupanya mereka tuh jago berburu, anjay. Tapi rupanya hewan di hutan itu di luar nalar mereka, karena pada kuat-kuat rupanya.
Dia pun minta maaf karena udah nggak berguna sama sekali. Terus Hiraku pun membuat tembikar dan hasilnya karena Hiraku butuh tanah liat, ia pun akan mencarikannya. Dan tak lama kemudian ia pun berhasil mendapatkan tanah liat yang pada akhirnya bisa dibuat beberapa barang. Singkat cerita, para elf, Lizardman dan Inferno Wolf akan berangkat untuk memeriksa dungeon. Dan akhirnya tempat pemandian pria pun selesai dibuat. Bisa dipakai untuk para dwarf, Lizardman dan Drime yang kadang-kadang berkunjung. Terus tiba-tiba aja para bocil malah langsung melompat. Dan di malam harinya para pengikut Yuri malah salah masuk pemandian. Yang rupanya mereka ingin membasuh punggung si Pak Kades. Terus di keesokan harinya para penyelidik dungeon telah pulang. Mereka meminta Hiraku untuk mengirimkan tim pemburu dungeon di utara karena ada Blood Viper yang bersembunyi di dalamnya. Mereka sangat membutuhkan daging ular itu karena nasib mereka bergantung padanya. Yang rupanya daging itu berkhasiat untuk meningkatkan vitalitas dan mengharmoniskan hubungan suami istri. Loh, kok aneh? Dan di suatu hari ketika musim gugur udah lewat dan musim salju dimulai, si Ru malah sakit. Dan Sena bilang kalau kayaknya dia tuh ngidam makanan yang asam seperti tomat dan buah-buahan. Dan Sena bilang kalau di desa Howling juga pernah ada orang yang juga sama seperti Ru. Dan yang terjadi pada orang itu adalah dan yaps, itulah akhir dari anime Isekai Nonbiri no Uka episode ke-10. Wedeh, betapa terkejutnya Hiraku ketika dengar kalau Ru itu hamil. Kayaknya si Hiraku udah selesai main kuda-kudaan tuh. Dan kalau beneran hal itu terjadi, maka si Hiraku bakalan jadi orang tua tuh. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleepeu.